Baik anak-anak ibu, sekarang kita akan belajar bagaimana menggambar sudut menggunakan busur derajat. Kamu telah mempelajari jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut refleks, dan sudut perigon. Sekarang kamu akan belajar tentang cara menggambar sudut. Ada dua langkah untuk menggambar sudut, ya. Pada gambar ini, misalkan yang akan kita gambar sudutnya adalah sudut PQR. Ya, anak ibu tahu ya, kalau PQR ini kita bisa kenali bahwa huruf yang di tengah merupakan titik sudutnya. Jadi kalau yang akan kita gambarkan itu sudut PQR, maka titik sudutnya titik sudut Q. Langkah yang pertama, kita gambar sebuah garis lurus, ya. Kita ambil dua huruf dari sini, PQ atau QP, sama ya, PQ atau QP. Nah, langkah kedua, karena Q merupakan titik sudutnya, nanti dari titik Q itu akan dibuat garis lurus, ya, garis lurus. Nah, itu akan menjadi kaki sudut yang lain yang namanya QR. Anak-anak ibu, sekarang kita akan coba menggambarkan sebuah sudut. Perhatikan contoh berikut ya. Nomor 1, gambarkan sebuah sudut ABC yang besarnya 30 derajat. Nah, yang perlu kamu ingat, ini B merupakan titik sudut. Langkah pertama, kita buat sebuah garis lurus. Oke, garis lurus ini kita bisa namakan AB atau BA. Loh, kok bisa AB atau BA, Bu? Untuk bisa membuktikannya, kita bikin garisnya ada dua ya, dimana garis pertama itu AB, garis yang kedua kita gambarkan lagi itu BA. Oke, karena AB merupakan titik sudut, kita masih ingat konsep ya, untuk mengukur sudut bahwa titik sudut B dengan titik pusat daripada busur ketika AB itu berhimpit dengan garis mendatar. Nah, coba lihat ya, sama seperti sebelumnya. Oke, sudah ya, berhimpit ya. Oke, perhatikan anak ibu. Nah, garis AB itu berhimpit dengan garis mendatar dari busur, di mana titik B itu satu posisi ada ya dengan titik pusat daripada busur. Nah, perhatikan garis mendatar ini mengarah ke skala yang 0 itu ya, ini skala 0-nya skala ini ya, skala merah. Oke, besarnya 30. Perhatikan 30. Ya, 30. Nah, kita buat sebuah titik menandakan 30. Sudah, kita lepas. Nah, dari titik tersebut kita tarik garis lurus menghubungkan titik tersebut kepada titik B. Oke. Nah, titik itu kita namakan D. Nah, ini lah sudut ABC yang besarnya 30 derajat. Ya. Oke. Kembali ke garis yang kedua. Tadi Ibu katakan kita bisa ambil AB atau BA. Nah, tadi kita ambil AB. Nah,
Kalau BA bagaimana ya? Tetap konsepnya sama. Karena B merupakan titik sudut, ya, B merupakan titik sudut, maka busurnya akan kita letakkan di mana BA berhimpit dengan garis mendatar daripada busur dan titik pusat dari busur satu posisi dengan titik sudut B. Oke. Nah, garis mendatarnya mengarah ke skala yang 0 itu adalah skala bawah. Nah, coba kita cek yang 30. Ya. 30. Kita bikin titik, lepaskan. Nah. Ya. Nah, dengan menggunakan penggaris, kita tarik garis lurus yang menghubungkan titik tersebut dengan titik sudut B. Oke, nah inilah titik yang sudut tadi disebut titik C. Nah, inilah sudut ABC yang besarnya 30 derajat. Kita akan masuk ke contoh yang kedua. Gambarkan sebuah sudut GHI yang besarnya 105 derajat. Tetap diingatkan bahwa H merupakan titik sudutnya. Langkah pertama, sama seperti yang tadi, kita gambarkan sebuah garis lurus. Ya, sebuah garis lurus. Kita namakan itu GH. Nah, yang nanti kalau garisnya HG bagaimana? Kamu nanti akan lakukan sendiri sebagai latihan ya. Nah, karena H merupakan titik sudutnya, kita beranjak dari titik H di mana busur derajatnya ketika dihimpitkan, titik sudut H akan berhimpit dengan titik pusat busur di mana garis GH berhimpit dengan garis mendatar busur. Oke, sudah. Nah, perhatikan ya, garis mendatarnya mengarah ke skala 0 itu yang merah ya, yang di atas. Oke. Besar sudutnya 105. Kita lihat yang merah 105 itu ada di antara 100 dengan 110. Ini ada skalanya anak ibu. Nah, ibu bisa hitung sendiri ya. 100, 101, 102, 103, 104, 105. Nah, skalanya ada itu, kita tinggal bikin titik menandakan ya. Oke, kita tarik busurnya. Kita gunakan penggaris untuk menarik sebuah garis lurus yang menghubungkan titik tadi dengan titik sudut H. Oke, nah titik tadi kita sebut I dan inilah besar sudutnya 105 derajat. Bagaimana anak ibu? Gampang kan? Anak ibu, sekarang ibu akan kasih soal latihan untuk kamu kerjakan. Itu dari halaman 162 ya, buku cetak kamu. Nah, yang kamu kerjakan yang hanya dilingkari, itu hanya 5 soal. Nomor 1, 4, 5, 7, 8 ya. Namun ibu harap dari tiap nomor ada 2 gambar ya, seperti contoh yang nomor 1 tadi, ada dari sisi yang AB atau BA ya, supaya anak ibu terlatih dari sisi manapun anak ibu bisa menggambarkan sebuah sudut dengan baik dan benar. Oke, selamat berlatih.